Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan juga teman-teman netizen dimanapun Anda berada, senang sekali karena program Netizen Bertanya Ustadz Menjawab bisa kembali hadir, menyapa dan juga menemani pemirsa semuanya bersama dengan saya Vinial Yani dan juga dengan Ustadz Nasrullah atau biasa disapa dengan Ustadz Nas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Mbak Vini. Alhamdulillah baik juga Ustadz ya. Senang sekali nih Ustadz kita bisa kembali menyapa dan juga mendengar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman netizen ya Ustadz ya. Yang sudah melayangkan video pertanyaannya ke kami nih Ustadz. Tepatnya ke Instagram @netizenbertanya.tvmu. Nah jadi kita juga akan mengajak pemirsa semuanya nih dimanapun Anda berada, bisa dari berbagai kalangan ya Ustadz ya. Baik anak muda, remaja, mahasiswa, semuanya pekerja dan juga orang tua, untuk jika ada pertanyaan nih bisa mengajukan pertanyaan lewat video ataupun pertanyaan lewat pesan di DM Instagram kita ya Ustadz ya. Nah untuk kali ini kita akan membahas tema mengenai apakah karma itu ada dalam Islam, apakah ada karma dalam Islam gitu. Nah untuk itu langsung saja nih, udah nggak sabar tentunya pemirsa dan saya juga udah nggak sabar nih Ustadz, langsung aja kita simak nih video pertanyaan dari netizen berikut ini. Assalamualaikum Ustadz, saya Uun dari Banten, mau bertanya apakah ada konsep karma dalam Islam? Kemudian kalau kita disakiti orang, apa yang harus kita lakukan? Dan konsekuensi apa yang akan diterima oleh orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kita? Itu Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pertanyaan dari Uun Ustadz ya, dari Banten ya Ustadz ya. Yang bertanya sebenarnya ada nggak sih konsep karma dalam Islam? Terus bagaimana jika kita disakiti oleh orang lain, apa yang harus kita lakukan? Dan juga apakah ada konsekuensi yang akan diterima oleh orang yang berbuat baik, berbuat jahat maaf kepada kita gitu Ustadz, ini bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Terima kasih atas pertanyaan dari saudari siapa itu? Uun. Saudari Uun ya, pertanyaan yang sangat baik ya. Terkait karma, tentu saja karma ini kalau kita coba mengartikan, karma ini kan berasal dari tradisi Hindu-Buddha gitu kan. Akarnya ada dari bahasa Sanskerta gitu kan. Maksud dari karma itu adalah baik itu perbuatan baik atau buruk, itu juga nanti ketika kita lakukan sama orang, baik dan buruk itu juga akan kembali ke kita gitu ya. Ada yang bilang perbuatan itu bisa persis seperti itu, bisa juga yang penting akan datang kebaikan atau keburukan ke kita gitu ketika kita berbuat yang sama kepada orang lain. Nah, dalam Islam tentu saja istilah karma bukan bagian dari ajaran Islam, bukan bagian dari tradisi Islam, tetapi secara substantif, secara ajaran, secara tuntunan itu mirip gitu, mirip. Maksudnya mirip bahwa ketika kita berbuat baik maka ada ganjaran yang baik gitu kan. Al jaza'u ma jazaa'ul ihsan illal ihsan gitu. Jadi tiada balasan atau tiada ganjaran bagi kebaikan itu kecuali kebaikan juga gitu. Maksudnya, dan di sini kan artinya bahwa kita diminta atau dituntut untuk selalu berbuat baik begitu. Hal yang sama begitu juga dengan keburukan. Al jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu, bahwa ganjaran itu tergantung amal dan kebajikan kita gitu. Dan itu sebanding dengan usaha kita untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, maka kemudian nanti ganjaran itu akan datang. Nah, di sisi yang lain, bahwa manusia itu juga tidak menanggung beban manusia yang lain, jadi tidak menanggung dosa kesalahan orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra gitu. Artinya dalam hal ini, walaupun kita tidak menanggung beban atau menanggung dosa orang lain, kita juga diminta untuk selalu berbuat baik. Karena dengan berbuat baik ini, insya Allah karena bagian dari bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas, itu yang pertama. Yang kedua, dengan berbuat baik ini menghindari kita dari perbuatan kezoliman. Karena kalau kita sudah berbuat zolim sama orang lain merasa tersakiti, maka kita ada hutang di situ. Kita harus berbuat meminta maaf gitu kan, karena
doa orang yang terzolimi itu tidak ada pemutus, tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi yang kedua pertanyaannya, kalau berbuat kesalahan atau jadi apa konsekuensi yang akan bisa didapatkan oleh orang yang berbuat jahat kepada kita, bagaimana hukumnya? Oke, ada orang berbuat jahat kepada kita gitu ya. Konsekuensinya seperti apa, Kak? Yang pertama-tama tentu saja kalau di dalam Al-Qur'an itu fa'aqibu bimit 5 uqibtum bih ya. Jadi kita diminta untuk berbuat sesuatu yang setimpal gitu ya. Kalau tentang hak ya, itu maksudnya dibawa ke misalkan konsepnya perang atau pengadilan gitu. Kalau ada hak kita yang direbut gitu, kita harus meminta balik maksudnya gitu. Jadi kalau kita diambil hak kita ya, harta kita oleh orang ya kita harus meminta balik gitu. Tetapi ada yang lebih mulia, wala in sobartum. Kalau kita bersabar atas itu dan memaafkan maka itu lebih baik. Artinya kalau kita disakiti, maka kita menyakiti balik dengan hal yang sama, itu boleh. Itu justru ajaran gitu, mumasalah gitu. Hal yang setimpal itu namanya kisos itu gitu. Boleh, ya. Itu boleh. Kita dipukul ya, bahasa simpelnya kita pukul balik dengan pukulan yang sama, bukan yang lebih kasar, bukan yang lebih kuat gitu ya. Itu bahasanya yang setimpal, yang setimpal gitu. Tetapi kalau kita memaafkan, tentu itu lebih baik. Nah gini, artinya kalau misalkan bukan berarti dendam, tidak. Tetapi kalau ada hak kita yang direnggut, maka kita harus ambil balik itu hak kita. Kalau maksudnya memaafkan adalah tentu lebih baik. Tetapi kalau kita meminta balik, itu bukan berarti kita tidak memaafkan, itu ya hak kita yang diambil gitu. Kita ambil balik ya, itu masih hak kita, maka kita bisa tuntut itu gitu. Itu yang kalau dalam Islam. Baik ya. Tapi orang yang berbuat jahat sama kita nanti dia akan dapat balasannya lagi dari orang yang berbuat jahat sama kita. Kalau ketika dia sudah minta maaf sama kita dan kita udah sama-sama meminta maaf dan dia juga bertaubat, maka ya insya Allah semuanya tergantung dari Allah dan Allah penerima taubat begitu kan. Gitu. Intinya itu bermuara, bersinggungan dengan bagaimana kita memaafkan. Kalau kita tetap misalkan mendoakan dia dengan keburukan, itu juga berbahaya gitu kan, berbahaya kita mendoakan dengan orang yang buruk-buruk, itu juga sudah di luar dari bagaimana ajaran Islam. Tapi kalau dia nggak minta maaf, Ustadz, itu mungkin kasusnya ini mungkin kebanyakan untuk orang-orang yang tidak meminta maaf biasanya. Jadi kita masih ada rasa kesel mungkin ya, dendam kan nggak boleh, tapi kesel kadang-kadang nggak bisa dihindari gitu. Kesel tidak bisa dihindari, tentu kesel tidak bisa dihindari. Dalam hal ini sakit hati gitu. Iya, dalam hal ini sakit hati itu wajar karena sebenarnya yang katakanlah dalam hal ini yang salah orang lain. Tetapi tentu saja sifat pemaaf gitu kan, sifat bersabar itu juga bagian dari tuntunan gitu agama Islam. Karenanya kita selalu diminta untuk bersabar dan memaafkan karena itu yang lebih mulia. Tetapi kalau tidak memaafkan, nah itu juga bagian dari bagaimana kita memberi pelajaran ya kepada orang lain gitu. Itu maksudnya kisos itu bagian dari itu juga, setimpal gitu. Tetapi sebaiknya kita memaafkan. Dan itu urusan dia dengan Allah jadi Ustadz ya? Iya, urusan dia dengan Allah. Tidak perlu mendoakan yang buruk-buruk. Doakan dengan misalkan kebaikan, dapat hidayah, dapat apa, ganjaran yang kadang ada doa dapat ganjaran yang setimpal. Alaihi ma yastahik, semoga dia mendapat ganjaran yang setimpal. Tidak mendoakan yang keburukan, tapi bahasanya mendapat ganjaran yang setimpal gitu. Iya. Jadi nanti Allah yang maha adil ya, yang mengaturnya. Baik, terima kasih Ustadz Nas tadi atas jawaban dari pertanyaan netizen yang tadi kita sudah bahas secara bersama-sama. Dan pemirsa, kita akan kembali saat lagi dengan pertanyaan lainnya dari netizen, namun kita simak dulu yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Kali ini kita membahas tema yaitu apakah ada hukum karma dalam Islam, tentang seputar karma ya Ustadz ya. Nah, kita akan simak ini pertanyaan dari netizen yang berikut ini. Assalamualaikum, perkenalkan saya Iva dari Nasyiah. Pak Ustadz, saya mau bertanya nih, saya pernah ngusilin temen ya, terus ternyata temen itu kayak ngerasa sakit hati dengan usilan saya, jadi kayak dibuat pikiran banget. Terus dia bilang, hati-hati ya kamu bikin saya sakit hati, nanti saya doain yang jelek-jelek gitu. Terus kata orang, kata dia dianiaya gitu, saya jadi kena karmanya, jadi doa dia yang jelek-jelek bisa dikabulkan. Nah itu gimana ya Pak Ustadz ya? Terima kasih.
Ya, Ustadz, itu tadi pertanyaan dari Iva ya Ustadz ya, dari Nasia. Ini pertanyaannya cukup menggelitik ya Ustadz ya. Ini jadi ya tadi netizen Iva ini dia bercanda dengan temannya, terus temannya bilang, aduh kamu, ternyata maksudnya dia bercanda, dia usil, ternyata temannya mungkin baper ya Ustadz ya, terbawa perasaan gitu, jadi kesel atau gimana, dia bilang, aduh saya Pak sakit hati nih, saya merasa terzalimi atau gimana, hati-hati loh, kan doanya orang yang terzalimi itu kan bisa dijabah sama Allah gitu kan. Jadi kalau saya nanti doa yang buruk-buruk misalnya tentang kamu nih, kamu udah nyakitin hati saya, bisa dikabulkan Allah gitu kan. Nah, ini bagaimana nih, kan kita jadi takut juga Ustadz ya jika seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama-tama tentu saja jika kita katakanlah berinteraksi sama teman kita dan kemudian itu ya bercanda segala macam, dan kemudian teman kita itu menganggap bahwa itu serius, tentu saja itu minta maaf ya. Kita meminta maaf bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sengaja, misalkan. Ini penting begitu, sehingga nanti teman kita itu bisa memaafkan, bisa legowo gitu kan. Kalaupun dia yang bersangkutan masih belum legowo, belum memaafkan atau tetap serius, yaitu sudah di luar kapasitas kita. Artinya ketika itu kita anggap bahwa itu suatu keburukan dan kita sudah meminta maaf dan kita melakukannya dengan tidak sengaja, tanpa sengaja misalnya, nah itu kita ya harus yakin bahwa itu di luar kapasitas kita dan kita harus tetap optimis gitu. Kalau dikatakan ada tadi karma, karena karma dalam artian perbuatan yang kita lakukan akan menimpa pada kita juga gitu, itu tidak mesti seperti itu. Maksudnya kalau yang kita lakukan itu kan benar-benar tidak sengaja gitu kan. Misalkan misalkan kaki keinjek gitu ya, kaki kita nginjek kaki temen gitu. Tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Bukan berarti kemudian ya kita kemudian minta maaf dan teman yang nggak terima. Hal yang sama kaki kita akan diinjak orang lain gitu ya. Itu bisa aja terjadi, tetapi kita harus meyakini bahwa itu bukan karma gitu loh. Itu hal yang biasa, bagian dari hidup lah ya, bagian dari hidup, bahwa ada misalkan kita sekarang berbuat keburukan, kemudian nanti ada keburukan, nah itu sebenarnya ladang introspeksi, ladang muhasabah. Tetapi bahwa percaya bahwa karma hal yang sama akan terjadi, nah itu hal yang lain. Kita tidak perlu meyakini itu. Maksudnya kita boleh berbuat baik agar orang misalnya juga berbuat baik sama kita secara umum gitu ya. Orang berbuat baik sama kita karena kita orangnya misalnya ya alhamdulillah baik gitu kan, sering memberi gitu, sama care sama orang lain. Insya Allah juga yang lain juga akan care sama kita. Itu kan hukum alam gitu ya. Kalau kita buruk sama orang lain juga bisa jadi nggak peduli sama kita. Itu umum sebenarnya. Tetapi pada prinsipnya adalah al-jaza min jinsil amal, sebagaimana sudah disebutkan di awal bahwa perbuatan itu diganjar atas amal kita gitu secara umum. Adapun kalau dikatakan karma tentu tidak ada dalam Islam bahasanya. Tetapi Islam sangat mendorong untuk selalu berbuat baik sebanyak mungkin gitu. Baik. Jadi jika seperti itu kita harus buru-buru minta maaf ya Ustadz ya. Tapi jika kita sudah minta maaf, dia tetap misalnya masih marah, masih dendam begitu, terus dia misalnya ada nada-nada mengancam nanti, saya doain yang macam-macam nih nanti, kan saya soalnya merasa dizolimi dan ada orang yang terzolimi, itu ampuh gitu. Diharap itu sudah di luar kendali kita ya. Di luar kendali kita, yang penting kita sudah berusaha menyelesaikan itu gitu kan. Adapun dari pihak yang satunya jika belum selesai dengan dia, ya itu antara dia dan Allah juga. Apakah jadi Allah yang menjadi pengadilnya gitu kan? Allah tahu yang sebenarnya gitu. Kalaupun nanti terjadi keburukan sama kita, maka kita harus yakin bahwa itu bukan karena karena kita lakukan sebelumnya gitu loh. Itu bisa jadi terjadi sama kita ya. Tanpa ada itu pun itu bisa terjadi misalkan gitu loh. Jadi tidak perlu dikaitkan dengan karena itu. Allah, ya. Perlu untuk introspeksi, untuk muhasabah bahwa ternyata bercanda bisa begini ya. Kalau gitulah, kalau bercanda hati-hati. Nah gitu, lihat konteks gitu aja gitu. Iya, tetapi kalau meyakini bahwa nanti ada karma itu hal yang tidak perlu. Baik Ustadz. Nah tadi Ustadz juga mengatakan bahwa kita berbuat baik
ke semua orang, karena kan itu hukum alam, biasanya orang juga akan berbuat baik kepada kita. Tapi kan sering terjadi juga nih Ustadz, kita sudah berbuat baik kepada orang, tapi balasan orang lain itu tidak sama, tidak baik juga. Bahkan kadang-kadang orang yang kita berbuat baik itu malah mereka berbuat buruk gitu, berbuat tidak baik kepada kita. Nah itu bagaimana Ustadz? Ya tidak ada contoh yang lebih pas kecuali kita meneladani Rasulullah SAW. Kan beliau kita ingat bahwa misalkan beliau menyuapi ya kan seorang Yahudi, orang buta gitu kan, selalu menggunjing ya. Ini ada Muhammad gitu, orangnya penyihir gitu kan. Padahal yang menyuapi itu adalah Muhammad gitu kan. Jadi beliau tuh legowo, beliau itu tenang, tidak pendendam gitu, sehingga ketika Muhammad sudah Nabi meninggal, orang yang disuapi tadi nanya, kok ini suapannya beda sama yang biasa, yang biasa menyuapimu itu adalah ya Muhammad yang sering kau hardik begitu ya. Akhirnya apa ya, ini pelajaran bagi kita bahwa tidak selalu kita berbuat baik itu ganjarannya adalah kebaikan secara instan ya gitu, secara instan langsung berbalik itu tidak selalu seperti itu. Nabi juga dites kesabarannya ya kan ketika berdakwah ke Taif gitu kan, kemudian dapat perlakuan yang buruk dari penduduk Taif. Kemudian malaikat yang penjaga gunung itu kan menawarkan kan kepada Nabi, ya Muhammad mau nggak ini orang Taif ini ditiban lah sama gunung. Kata Nabi kan apa kan ini? Kalau kita ditawarin seperti itu udah hajar balik kan gitu ya, kita gitu kan. Kita. Ini tapi kan Nabi kan, kalau bukan mereka nanti insya Allah keturunannya yang akan dapat hidayah gitu kan gitu. Nah, ini bagaimana Nabi memberi pesan kepada kita untuk selalu menjadi pribadi yang pemaaf. Artinya sebaliknya orang yang pendendam itu juga bukan bagian dari Islam. Walaupun lagi-lagi ada istilahnya tadi, hal yang setimpal itu ada gitu ya. Itu kalau memang hak kita diambil dan kita bisa menuntut itu dalam proses apapun, terutama proses yang dibenarkan seperti pengadilan. Tapi kalau memaafkan tentu saja lebih baik. Lebih mulia. Dan tidak ada rugian sama sekali kita berbuat baik tapi orang lain balas buruk, itu kita nggak perlu Ustadz, kita tidak perlu menghitung ya, tidak perlu menghitung kebaikan kita selalu gitu. Artinya nanti ada energi positif yang juga akan kembali ke kita, bisa itu instan, bisa itu nanti di akhirat nanti. Di akhirat nanti ya. Baik, alhamdulillah. Jadi menenangkannya jawaban Ustadz, alhamdulillah. Ya terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan pemirsa kita akan membahas pertanyaan dari netizen lainnya di segmen selanjutnya. Namun kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Dan kali ini kita akan membahas pertanyaan dari netizen seputar karma ya. Yang mana tadi Ustadz sudah menjelaskan ya bahwa tidak ada konsep hukum karma dalam Islam. Dan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz di segmen awal dan juga segmen kedua. Nah, sekarang masih ada juga nih Ustadz pertanyaan dari netizen, kita simak bersama-sama. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Novelda Ramadhania dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Izin bertanya Pak, dalam Islam karma itu kan nggak ada ya, tapi gimana caranya hilangin rasa kesal karena pasangan kita direbut sama orang lain, dan supaya dia dapat hukuman yang setimpal? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, itu tadi pertanyaan dari Novelda Ramadhania Ustadz ya. Ini cukup unik Ustadz pertanyaannya, karena tadi penanya juga Novelda mengatakan bahwa hukum karma kan nggak ada nih Ustadz dalam Islam. Tapi gimana jika kalau pasangan kita misalnya direbut nih oleh orang lain? Apa balasannya yang akan diterima? Apakah nanti mungkin pasangannya dia akan direbut juga lagi oleh orang lainnya lagi begitu Ustadz? Nih bagaimana Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, itu juga pertanyaan yang sangat berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Apakah tentang karma ya? Tentang karma, apakah suatu perbuatan yang buruk ataupun itu baik yang kita lakukan terhadap orang lain akan juga menimpa kita di kemudian hari. Karena prinsipnya kan seperti itu. Tentu saja kalau dari perspektif itu, tadi kan pertanyaannya orang yang mengambil pasangannya itu nanti juga akan tertimpa hal yang sama ya? Iya, pertanyaannya bagaimana? Tapi mungkin biasanya kan yang suka ada di benak kebanyakan orang kan seperti itu Ustadz ya. Jika tadi kan tidak ada hukum karma di Islam, tapi bagaimana jika ada pasangannya diambil oleh orang lain? Nah, ini bagaimana? Kan orang kebanyakan berpikir apakah nanti dia juga akan diambil nih pasangannya sama orang lain gitu. Itu bagaimana Ustadz? Ya, dari segi yang diambil pasangannya, dari segi dalam hal ini dalam tanda kutip korban gitu ya. Korban ya. Ya pertama-tama tentu
artinya bersabar gitu ya, bersabar karena ini juga bagian dari musibah gitu kan, musibah, ujian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja kita diminta untuk bermuhasabah gitu ya, bermuhasabah. Walaupun katakanlah yang salah ada pihak sana gitu kan. Laki-lakinya mungkin bisa jadi ya kan pihak laki-lakinya gitu. Tetapi kita muhasabah, ada nggak yang pertama yang salah dalam diri kita? Pasti ya ceweknya menganggap ya bahwa dia udah benar, udah setia, udah katakanlah macam-macam ya kan gitu ya. Nah, yang salah lakinya pihak gitu sana misalkan. ada yang berebut gitu. ya Ustaz. Iya, berebut. Nah, yang selanjutnya perlu ada tabayun, perlu ada klarifikasi, mediasi kalau memang itu yang dimaksud pasangan adalah ya suami istri gitu kan. Tetapi kalau misalkan pasangan yang dimaksud pasangan adalah ibaratnya yang ditarget masih pacaran atau masa-masa ta'aruf tadi, tentu itu juga perlu didudukkan permasalahannya dengan seksama ya. Pertama-tama katakanlah udah tunangan ya atau udah khitbah segala macam, nah itu juga perlu diselesaikan gitu ya, perlu diselesaikan. Artinya itu mumpung dalam hal itu mumpung belum menikah, nah itu perlu diselesaikan si lakinya mau memilih yang mana gitu kan. Kalau misalkan memilih yang baru itu yang seberang tadi, tentu saja pertama-tama tentu sedih ya, wajar gitu, sedih wajar, kemudian bersabar, tapi kemudian jangan berhenti di situ gitu, harus move on gitu, harus move on. Adapun bagi yang melakukan itu, tentu saja itu sebuah kesalahan misalkan atau sebuah hal yang tidak baik, tetapi perlu juga introspeksi. Bukan berarti nanti suatu saat itu juga akan kembali kepada mereka, tetapi kalau mereka meminta maaf gitu ya, tapi yang diminta maaf juga nanti itu complicated gitu ya sebenarnya. Complicated kalau urusan karma percintaan itu dikaitkan dengan karma. Tetapi pada intinya adalah meminta maaf dan berbuat baik gitu ya, berbuat baik terus. Dari segi yang mengambil tadi, yang pelakor dan laki-lakinya tadi ya, bukan berarti itu menggampangkan masalah itu, akan tetapi kalau itu sudah terjadi ya sudah sama-sama move on, karena sebenarnya kita tidak tahu ya, walaupun itu secara nyata kita tidak tahu apa yang kita lakukan sekarang. Misalkan pasangan kita sekarang, misalkan kita ngambil punya orang lain, sebenarnya sudah ada yang nargetin, kemudian kita ngambil gitu kan. Juga bisa jadi itu jodohnya ya ternyata. Ya itu tapi bisa jadi beda macam-macam ya, gitu. cara pandangnya seperti itu sebenarnya. lebih kepada bagaimana untuk terus move on gitu. Tentu bersedih di awal itu wajar, itu alamiah dan itu sangat manusiawi, tetapi yang terpenting adalah kita mencoba untuk selalu legowo kan dalam musibah itu. Kalau ini dikatakan musibah, yang pertama tentu saja kita bersabar ya terhadap musibah itu. Yang kedua introspeksi gitu kan. Yang kedua introspeksi, bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi gitu di kemudian hari. Baik Ustadz, terima kasih. Memang cukup menarik sekali pertanyaannya Ustadz ya. Dan itu tadi jawabannya. Terima kasih Ustadz. Dan masih ada satu pertanyaan Ustadz. Kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jihad Pranata Gunawan. Saya dari FISIP, jurusan Komunikasi Broadcasting. Saya mau bertanya Pak Ustadz tentang karma. Dalam Islam, karma itu ada nggak sih? Apakah kita wajib mengimani atau tidak? Contoh studi kasusnya, saya menyakiti perempuan lain gitu, sedangkan saya punya adik perempuan. Apakah nanti ada perempuan saya bakal disakitin lagi atau gimana? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, itu tadi pertanyaan dari Muhammad Jihad Ustadz ya. Ini pertanyaannya hampir-hampir setipe Ustadz ya, hanya berbeda kasus gitu. Tadi Muhammad Jihad bertanya masih dengan kebanyakan pemahaman masyarakat umum ya Ustadz tentang karma gitu. Ini jika penanya tersebut melakukan apa yang menyakiti hati perasaan perempuan begitu Ustadz ya, misalnya dalam hubungan percintaan, hubungan anak muda gitu, menyakiti perasaan perempuan, dan ternyata kebetulan dia punya adik nih, adiknya perempuan. Nah, apakah adik perempuan itu juga akan mengalami karma? Kan biasanya orang berpikir akan mengalami karma, adik perempuannya akan disakiti oleh orang lain gitu, tapi kan karma dalam Islam tidak ada. Lalu bagaimana Ustadz? Ya, lagi-lagi cara pandangnya adalah bahwa tidak ada dosa yang diturunkan gitu ya. Artinya termasuk misalkan tadi seperti yang ditanyakan, atau kemudian perbuatan buruk yang kemudian diturunkan gitu.
juga ada narasi misalkan ada yang menyampaikan bahwa ketika orang tua gitu menikah ya berzina, kemudian anaknya juga akan zina gitu ya. Itu tidak benar seperti itu, tidak benar. Yang benar adalah ya ketika misalkan orang tuanya naudzubillah berzina kemudian menikah dan bertobat dan taubatnya diterima Allah dan bisa lebih baik dari orang yang nggak pernah berzina misalkan ya. Orang yang berzina menikah bertobat bisa jadi pertobatannya dan Islamnya lebih baik daripada orang yang nggak zina sebelumnya, karena mungkin dengan zinanya itu menjadi titik balik dia ketika sudah menikah untuk kemudian berbuat baik dan benar-benar yang diinginkan adalah ridha Allah gitu. Daripada orang tidak pernah berzina misalkan, tetapi ya hidupnya flat aja gitu dalam segi bagaimana menjalankan ajaran Islam misalkan. Banyak yang orang yang menjadi berbalik begitu. Awalnya sangat durjana, sangat buruk. Ya. Ketika mengenal Islam lebih baik dari orang yang hidupnya biasa-biasa aja gitu, nggak pernah, mohon maaf bukan menggampangkan, tetapi misalkan tidak pernah berbuat dosa besar gitu, biasa-biasa aja, tetapi ya selalu lurus gitu, flat. Ya. Tetapi kemudian ada pendosa gitu kan, mantan narapidana misalkan narkoba atau pernah bunuh orang, atau ketika dia bertobat langsung kemudian benar-benar menyerahkan diri, ya ekstrim kanan bahkan langsung gitu kan. Nah ini kita tidak ada yang tahu dan kita harus yakini bahwa hal-hal seperti itu tidak turun ke anak kita. Kalau misalkan anak kita zina juga, itu dipastikan bukan karena dosa zina kita gitu ya. Turun, iya. Ya itu nanti proses pendidikan, proses bagaimana kita mengajari anak begitu. Nah, termasuk tadi yang disampaikan, kalau kita berbuat baik tadi kasusnya sama perempuan, maka apakah itu akan menimpa pada adiknya? Maka itu berbuat tidak baik ya. Berbuat tidak baik, maka itu tidak akan linear seperti itu. Itu putus gitu. Begitu ada yang tidak berbuat baik sama adiknya, kita harus memastikan bahwa itu juga bukan karena apa yang kita lakukan sama perempuan lain gitu. Jadi sama-sama sebenarnya terputus gitu. Ya. Yang paling penting adalah tadi selalu berbuat baik dan selalu beristighfar tadi, sehingga apapun itu kita jalankan dengan legowo, dengan senang hati, dengan penuh optimis gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Jadi poinnya apapun itu kita harus upayakan untuk berbuat baik terhadap orang lain ya Ustadz ya. Dan terkait segala sesuatu yang terjadi pada kita harus legowo menerimanya. Yang penting kita tidak membalas balik perbuatan buruk tersebut jika itu perbuatan buruk yang menimpa kita ya Ustadz ya. Dan terutama juga kita tetap berprasangka baik sama Allah ya Ustadz ya. Betul. Ya, dan tidak ada tadi konsepnya yang dosa yang diturunkan, karena itu dosa dibebani terhadap masing-masing individu, ditanggung oleh masing-masing individu. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan juga jawabannya, ini sangat mencerahkan sekali. Dan tidak terasa Ustadz, kita sudah di penghujung acara ini Ustadz. Ini waktunya kita untuk berpisah. Pemirsa semuanya jangan lupa untuk ikut juga aktif berpartisipasi, melayangkan pertanyaan nih ke netizen bertanya, Ustadz menjawab. Nanti akan insya Allah dijawab oleh Ustadz di studio ya Ustadz ya. Ya, dan kini tiba saatnya saya Vini Auliani bersama juga dengan Ustadz Mas dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.